Baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN ya. Baik, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Baik anakku semua, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir ya. Baik. Atfa Amirah, Baraka Lintang, Kemata, Abdi Satria, Saratul Kesa. Untuk menambah semangat, marilah kita bernyanyi bersama lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Dipimpin oleh Dirijen Eca ya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik anakku semua ya. Di materi yang kemarin Bapak ingin mengulas kembali tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Ya, pengertian peraturan undang-undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya berisi norma yang mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu menunjukkan contoh sikap disiplin dalam menaati aturan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Artinya setelah pembelajaran ini Bapak berharap kepada kalian semua kamu bisa menerapkan apa yang sudah Bapak ajarkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. Pada hari ini dalam pembelajaran PPKN Bapak menggunakan metode PBL atau problem based learning ya, di mana metode ini adalah memberikan kalian semua ya permasalahan yang mana nanti kamu pecahkan secara berkelompok dengan cara mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi sampai dengan mempresentasikan di depan kelas. KKM pada PPKN itu yaitu adalah 78 ya. Kalau kamu lihatnya sangat besar ya, harus sangat tinggi, maka jangan kamu lihat itunya. Tapi bagaimana kamu meraihnya dengan cara belajar dengan giat. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita belajar dengan giat, tentunya nilai 78 ini sangatlah mudah. Begitu ya? Mas semangat semuanya? Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik ya. Sekarang perhatian ke depan ya. Bapak akan menjelaskan tentang sikap disiplin dalam tata urutan perundang-undangan. Baik anak semua, perhatikan ke depan. Ya, ketaatan terhadap peraturan perundangan. Di dalam gambar ini terlihat. Gambar apa ini, Nak? Ya, masyarakat yang menyeberang di zebra cross. Yang mana kita tahu zebra cross ini dipergunakan untuk penyeberang jalan atau pejalan kaki ya. Makanya kamu kalau nanti menyeberang jalan ya di jalan raya harus di zebra cross ataupun di jembatan penyeberangan. Begitu ya, Nak ya. Nah, sebagai warga negara kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Kenapa? Karena kalau kita melanggar tentunya akan ada hukuman ya berupa sanksi ataupun denda.
Atau juga bisa yang lebih parahnya lagi adalah kamu kena hukuman penjara. Ya, siapa di sini yang mau dihukum penjara? Ada? Ada? Iya, jangan sampai ya. Oleh karena itu, setelah kamu mempelajari ini, kamu bisa menerapkan ya sikap-sikap disiplin dalam peraturan perundang-undangan. Baik, sekarang lihat ke depan juga. Nah, di sini ada gambar yaitu tentang kepatuhan di dalam keluarga. Ini gambar apa, Nak? Ya, di sini ada gambar yaitu ada anak kecil ya, perempuan sedang mencium tangan orang tuanya. Nah, di sini siapa tadi pagi yang lupa cium tangan orang tua? Ada? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah ya, semuanya patuh. Nah, ini adalah peraturan yang harus kamu lakukan ya. Minimalnya adalah mencium tangan orang tua sebelum kamu keluar rumah. Ya, apalagi kamu pelajar, dipastikan sebelum berangkat sekolah harus mencium tangan orang tua. Yang kedua, sikap patuhnya adalah apa? Membantu orang tua ya di rumah ya. Jadi anakku semua, ketika kita di rumah, kita jangan diem aja. Tapi kita harus membantu orang tua. Minimalnya apa? Coba sebutin, minimalnya apa? Nyapu, apalagi? Beberes, apalagi? Nyuci piring, apa lagi? Boleh nyetrika, nyuci baju, ya, apalagi? Beresin kamar, ya, apalagi? Membersihkan halaman, membuang sampah dari dalam keluar, begitu ya. Jadi artinya begini, Nak, di dalam keluarga tentu ada aturan. Nah, karena kamu bagian dari keluarga, tentunya harus taat dan patuh. Karena kalau tidak patuh, Bapak pastikan kamu kena hukuman oleh orang tuamu, ya kan? Minimal kamu tidak dikasih uang jajan. Coba, ya, jangan sampai ya. Pokoknya harus bisa disiplin di rumah. Baik, kemudian keduanya. Ketaatan terhadap peraturan undang-undangan di sekolah. Gambar apa ini, Nak? Ya, ini adalah gambar ya siswa perempuan yang sedang belajar di perpustakaan. Coba sebutkan 3 aturan di sekolah yang kamu tahu. Pertama apa? Datang tepat waktu, apa lagi? Menggunakan seragam sesuai jadwal. Selanjutnya apa? Membawa pelajaran sesuai jadwal. Ada lagi nggak? Mengerjakan tugas. Nah, ini yang paling penting nih, yang sekarang sedang viral, tidak melakukan pembulian. Ya, yang mana kita tahu kemarin di Cilacap terjadi perilaku pembulian yang dilakukan oleh anak SMP terhadap temannya. Ya, dan alhamdulillah polisi bergerak cepat. Sekarang pelakunya sudah dimasukkan ke dalam penjara. Nah, begitu ya anakku semua ya. Pokoknya di sekolah, tadi di rumah, di sekolah kamu harus taat terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, di masyarakat. Nah, di masyarakat nih. Ini gambar apa, Nak? Ayo, gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar interaksi di dalam masyarakat. Nah, saat kita berinteraksi, tentu ada aturan. Apa aturannya? Yang pertama, ya, memanggil Pak, Mas, ya kan? Atau Abang kepada orang yang lebih tua, begitu kan? Apalagi menggunakan kata-kata yang sopan, tuh, ya. Apalagi kalau di lingkungan masyarakat, jika ada tetangga yang terkena musibah, apa yang kita lakukan? Menolong. Kalau ada yang meninggal, apa yang kita lakukan? Melayat. Betul ya? Kalau di Islam, melayat, menyolatkan sampai dengan kita mengantarkan ke kuburan. Ya. Nah, kalau ada kerja bakti, apa yang kita lakukan? Ya, betul, ikut berpartisipasi. Nah, karena kau masih SMP, tentunya yang kamu lakukan adalah pertama, menjaga kebersihan di dalam lingkungan masyarakat.
Ya. Yang kedua, jika kamu sudah mengendarai sepeda motor, tolong jangan digeber-geber. Tuh suaranya. Yang ketiga, tidak menyetel radio secara keras-keras. Kenapa tidak boleh keras-keras? Ya, karena mengganggu tetangga. Ya. Jadi kamu harus tahu aturan agar tidak terjadi keributan di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya. Sekarang yang terakhir ada di negara. Kamu lihat gambar apa nih, Nak? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang ingin membayar di kasir. Namun ada tulisan di sini. Apa bacanya? Iya, orang bijak taat pajak. Sebagai warga negara yang disiplin, yang tertib, tentunya kita harus membayar pajak untuk pembangunan negara kita. Tapi membayar pajaknya harus tepat waktu. Jangan sampai melebihi waktu yang ditentukan. Apalagi ya, mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm untuk melindungi kita jika kita ya terkena musibah, jatuh atau ditabrak. Ya, apalagi selain pakai helm harus memiliki SIM. Apa SIM? Surat izin mengemudi. Kemudian kalau kita mengendarai mobil, apa yang harus kita lakukan? Ya, menggunakan sabuk pengaman agar kalian sebagai penumpang ataupun pengendara bisa aman ya jika terjadi ya musibah saat kita berkendara. Kemudian yang sekarang lagi viral di Indonesia adalah perilaku korupsi. Mudah-mudahan kalian semua nanti di masa depan jadi pejabat, jadi orang penting, atau bisa menjadi presiden. Bapak pesan, jangan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu ya, karena korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Kamu korupsi, ya nanti yang malu semuanya. Ada keluarga, teman, sampai dengan tempat kerja. Ya, jadi kalau nanti kalian di masa depan jadi orang penting, ya atau jadi pejabat, jangan melakukan korupsi. Baik anakku semua, Bapak akan menampilkan video tentang ketaatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, silakan dilihat ke tampilan di depan. Baik, sekarang Bapak akan bagikan ya berita tentang pembulian, gitu ya. Nanti kamu selesaikan dengan cara berkelompok. Ya, paham? Paham tugasnya? Oke, Bapak ulangi lagi. Bapak akan memberikan permasalahan ya berupa berita. Nanti kamu identifikasi, kemudian mengumpulkan informasi ya sampai dengan nanti kamu mempresentasikan di depan kelas secara bergantian. Baik ya, Bapak bagian ya. Nah, satu kelompok 3 ya. Nanti saling membantu. Ini ada beritanya ya. Ini ada LKPD-nya ya. Ayo langsung dikerjakan silakan ya. Secara berkelompok. Ya, dijawab pertanyaannya ya. Nah, ya. Ya, silakan. Dibagi tugas ya agar pekerjaannya cepat selesai. Kenapa? Iya, sekelompok ya. Nah, ini. Nah, silakan ya. Dikerjakan. Lagi ya. Ayo, saling bagi tugas agar pekerjaannya cepat selesai ya. Dah, ya, yuk silakan diisi, ya. Saling berdiskusi, ya. Belum. Nah, yuk silakan, ya. Bisa? Ya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang kesulitan tanya ke Bapak ya.
Gimana? Kelompok 2 bisa mengerjakannya? Bisa, Pak. Bisa. Soalnya sulit nggak? Ya. Mudah? Benar mudah. Ya udah diselesaikan ya. Nanti kalau ada kesulitan tanya Bapak ya. Ya. Gimana tuh? Tulis itu apa? Ya, sesuai dengan beritanya aja ya. Ya, boleh. Silakan. Yuk. Nanti jangan lupa ya, di akhir pertanyaan ada kesimpulan ya. Apa? Dalam penjelasan itu berapa jumlah tersangka yang ditetapkan oleh polisi pada berita tersebut? Betul. Nah, iya silakan, ini ada berapa? Di beritanya ada? 1. Ada 2. Berapa? Iya, ada 2 pelaku ya. Jangan terburu-buru ya mengisinya ya, biar tidak salah. Nanti dicek lagi sesuai tidak dengan berita yang Bapak berikan. Jadi anggota dari kedua. Hematnya bisa? Oke, bisa. Pelan-pelan ya mengerjakannya ya, jangan terburu-buru. Jadi biar nanti jawabannya bisa betul semua. Ayo, nanti saling berbagi jawabannya ya, kan satu kelompok. Yo, sini depan. Ya. Siapa yang mau berbicara? Udah, itu dulu. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. 1. Kapan terjadinya pembulian pada berita tersebut? Jawabannya Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023. Di manakah lokasi kejadian pembulian? Jawabannya di Cilacap. 3. Berapa jumlah tersangka yang ditetapkan oleh polisi pada berita tersebut? Jawabannya 2 tersangka. Dan nomor 4, berapa umur tersangka pembulian? Nomor 4, jawabannya pelaku yang 15 tahun dan PS 14 tahun. 5. Apa motif dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku di dalam berita? Jawabannya
pembelian. MK 15 tahun dan WN 14 tahun. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apa sih penyebab pelajar melakukan pembulian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Sekarang kami akan menjawabnya. Motif pelaku pembulian biasanya diakibatkan karena pelaku tersinggung oleh teman. Bisa jadi emang karena pergaulannya yang salah dan terkadang juga karena mengikuti temannya yang selalu bersifat yang selalu membuli seseorang. Baik, itu tadi jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembaga kerja kami. Nomor 1 yang akan dibacakan oleh Primata. Kapan terjadi pembulian kepada wanita tersebut? Tanggal 26 September 2012 kita membuat kelas Indonesia bagian barat. Nomor 2, di manakah lokasi kejadian? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah kalian setuju jika pelaku pembulian dimasuki penjara? Jawabannya, ya setuju. Karena pelaku pembulian memang pantas dipenjara karena telah melakukan tindakan atau menganiaya seseorang. Terima kasih. Baik, endingnya pada hari ini adalah kalau Bapak sebutkan pagi berarti tepuknya berapa kali? Sekali. Kalau bilang siang, 2 kali. Kalau sore, kalau malam, kalau malam, 3 ada suara ya. Oke baik. Pagi, siang, sore, sore, pagi, malam. Bagus, konsentrasinya bagus ya. Sekali lagi, siang, pagi, sore, 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 malam. Alhamdulillah ya, masih kompak masih. Ya, silakan dicek sudah dimasukkan dalam grup. Ada tidak? Ada. Langsung diisi. Karena dari zaman dahulu ya sering terjadi atau sering ikut-ikutan dalam kegiatan atau aksi tawuran ya. Mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan ya. Begitu ya ya. Nah, kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah kamu sebagai warga negara harus taat aturan di lingkungan lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat dan bernegara ya. Tadi contoh-contoh yang sudah Bapak tampilkan tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari masalah.